dijelaskan di sini bahwasanya tariqah alawiyah terbagi menjadi dua, yaitu ada tariqah khassah wa tariqah ammah. Nama anna lahum tariqah khassah. Yani tariqah alawiyah memiliki ada tariqah yang khusus, yang terdapat di dalamnya adalah azaim sufiyah wa anwa'ir riyadah wa arba'iniyat. Artinya yang menunjukkan di dalamnya tariqah khassah itu adalah yang menjelaskan usaha-usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana layaknya yang dimiliki oleh tariqah sufiyah lainnya. Ada riyadat, ada berbagai macam khalwah dan lain-lainnya. Bahkan arba'iniyat, dan juga arba'iniyat 40 hari yang terdapat di dalamnya yang biasa dilakukan oleh para kaum sufiyah. Taib. Sebagaimana disebutkan banyak sekali riyadah, usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh kaum sufiyin yang dijelaskan di banyak kitab seperti kitab tasawuf seperti Ghuthul Qulub dari Imam Abi Thalib Al-Makki. Kemudian juga dalam kitab Awarif al-Ma'arif di Syahrawardi, kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Al-Ghazali, Minhajul Talibin, Minhajul Abidin wa Mizanul Amal wa Arba'in lahu di Imam Ghazali kadzalik. Wa ghairi dzalik mimma istumila ala tasawuf al-wadih al-mughayyad bil kitab was sunnah. Yani dijelaskan dalam kitab-kitab tersebut bagaimana layaknya atau sepatutnya bagi seorang hamba yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak keluar daripada Al-Quran dan hadis. Khususnya kata Al-Habib Ahmad bin Hasan, khususnya la siyama kitab al-Ihya, kitab Ihya Ulumuddin. Itu dinyatakan oleh Imam Abdurrahman As-Segaf, man la yaqra al-Ihya falaysa lahu al-haya. Orang yang enggak baca kitab Ihya, ini orang enggak punya malu. Man la yaqra al-Ihya falaysa lahu haya. Makanya di sini orang yang ngamalin kitab Ihya Ulumuddin, membaca daripada kitab Ihya Ulumuddin, itu bakal tertanam di dalam hatinya sifat malu pada Allah. Malu untuk maksiat, malu untuk melanggar perintah Allah. Dan Imam Ghazali ini, khususnya Al-Imam Al-Ghazali, dinyatakan oleh ulama bahwa Imam Al-Ghazali ini adalah tabibul qalb, tabibul qulub, dokternya hati. Maka kita kalau baca kitab Ihya Ulumuddin, hadal Imam Al-Ghazali dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin itu penyakit-penyakit hati, amradul qulub. Dan penyakit hati tersebut disebutkan oleh Imam Ghazali cirinya, sehingga kita bisa mendeteksi apakah kita memiliki penyakit itu atau enggak. Disebutkan ciri-cirinya, kemudian disebutkan sebab-sebabnya, kemudian setelah itu baru disebutkan cara ngobatinnya. Lengkap. Kita kalau datang ke dokter untuk berobat, begitu datang ke dokter, itu dokter nggak langsung kasih kita obat kan? Kita datang, dokter saya sakit nih, obat langsung gitu. Enggak. Dokter bakal jelaskan dulu kepada kita, diperiksa dulu sakitnya di mana. Ciri-ciri sakitnya apa? Nanti disebutkan penyakit ente ini, sebabnya ini, maka obatnya ini. Nah begitu juga Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, dalam menjelaskan pengobatan atau penyembuhan penyakit hati disebutkan dulu cirinya, sebabnya, baru dikasih jalan keluarnya, obatnya ini. Makanya dinyatakan ciri ulama akhirah yuhib kutub Al-Ghazali, suka dengan kitab karangan Imam Ghazali. Ciri ulama akhirat senang dengan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Sedangkan sebaliknya ciri ulama dunia yaghad kutub Al-Ghazali, tidak suka dengan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Kalau ulama akhirat senang, kenapa? Ngobatin hati, menegur, mengingatkan. Makanya dalam kitab Imam Ghazali itu kadang kita baca, ya Allah, nggak ada yang selamat kita dari penyakit hati. Kita ngerasa diri kita udah sembuh, ngerasa diri kita sehat, ternyata enggak. Begitu baca kitab Imam Ghazali ngerasa, ya Allah, masih banyak salah kita, masih banyak maksiat, masih banyak pelanggaran. Sehingga Al-Habib Umar pernah bilang,
Innal Ghazali la yukhalli qalbus sali. Ya, Innal Ghazali la yukhalli qalbus sali. Artinya apa? Imam Ghazali ini enggak pernah bikin hati itu senang. Jadi kalau baca selalu sedih. Ya. Kenapa? Sebab selalu diingatkan. Ya, selalu diingatkan. Ya Allah. Makanya itu kalau kita baca kitab-kitab Kitabul Qaum, itu jangan kita gunakan ini kitab kita arahkan pada orang lain, enggak. Tapi itu kitab gunakan ketika kita baca itu untuk kita. Untuk kita. Ketika dia bahas tentang masalah ujub, itu seakan-akan Imam Ghazali ngomong sama kita, bahkan bilang, oh ini kayaknya cocok sama fulan. Lah. Itu kitab bukan buat orang lain, buat kita, sehingga benahi hati kita, bersihkan hati kita. Faqad i'tanu bihi qira'at wa mutala'ah wa madarasatu wa hatta alaihi wa sulukan bihi ala ghairi wajhi tasaddud bihaitsu la yab'uduna bihi 'ani sunanil ma'ruf. Bahkan banyak para aulia salihin, mereka itu sangat perhatian dengan kitab Imam Ghazali, khususnya kitab Ihya. Yulazim, melazimkan kitab Ihya Ulumuddin. Bahkan di antara mereka udah khatam ngulang lagi. Hakada di antaranya Imam Abdullah Al-Idarus bin Abi Bakar Sakran. Qutbul Mala Al-Habib Abdullah Al-Idarus adalah orang yang sangat senang baca kitab Ihya Ulumuddin. Sangat senang baca kitab Ihya Ulumuddin, sangat perhatian. Dan sangat senang kalau ada orang nuliskan kitab Ihya buat dia. Pernah ada satu orang minal masyayikh min Ali Bafadal, terkenal khotnya bagus. Terus dia bilang, Imam Abdullah Al-Idrus bilang barang siapa yang nuliskan kitab Ihya Ulumuddin dengan tinta terbuat dari tinta emas, maka ane jamin insyaallah ane doain masuk surga nih orang. Ane doain dia masuk surga. Maka langsung ini Syekh Wahid bin Al-Bafadal terkenal khattat, tulisannya bagus. Karena dengar ucapan Habib Abdullah Al-Idrus dijamin masuk surga, didoain masuk surga, wah buru-buru dia. Ngambil kertas pakai tinta berwarna emas, dituliskan tuh Ihya Ulumuddin dari awal hingga akhir. Dari awal hingga akhir. Begitu dia kelar, dikasih hadiah. Itu Muhammad Al-Idrus waktu baca itu kitab senangnya bukan main. Tulisannya bagus, terbuat dari tinta emas. Maka kata Syekh ini Bafadal ini bilang, "Gal ya Habib, la tansa jangan lupa jaminan ente nih." Doanya ente, "Gal marhaba hadir." Ini jaminan doain ente ntar di akhirat aneh bakal nyari ente. So lihat, saking senangnya dengan kitab Ihya Ulumuddin. Dan diantaranya yang salah satu masyayikhina Ami Sa'ad, Habib Muhammad bin Ali Al-Idarus. Beliau itu melazimkan kitab Ihya. Bahkan sekali waktu ada cetakan terbaru Ihya Ulumuddin yang muhaqqaq, yang bagus, itu Habib Umar guru kita bawain itu hadiah buat Ami Sa'ad. Itu Ami Sa'ad senangnya bukan main. Dikasih hadiah kitab Ihya Ulumuddin cetakan terbaru. Diperhatiin, udah, habis itu dibawa kemana-mana, dibaca terus sampai meninggalnya waktu baca Ihya. Hakada. Taib. Kemudian bal dinyatakan wa kanu ya'uduna mutalatu min jumlati amal riyadhah. Bahkan mereka menganggap yang baca Ihya Ulumuddin ini bagian daripada riyadhah. Jadi riyadhahnya bukan cuma puasa doang, riyadhahnya bukan cuma khalwah doang. Tapi riyadhahnya bahkan baca Ihya Ulumuddin dianggap riyadhah. Balgat ya yaghni anha liman tahaqqaqa bih wa kana Syekh Syuaib Abu Madyan la yakad yufariqul Ihya. Al-Imam Abu Madyan itu sampai enggak diriwayatkan enggak pernah ninggalin Ihya. Kemudian wa ilaihi tarji at-tariqal alawiyyah alal manhaj al-ma'hud fi turuq at-tasawuf. Dan kita ini al-alawiyyin tariqah alawiyah itu sanad tasawufnya bersambung kepada Imam Abu Madyan. Abu Madyan enggak pernah ninggalin kitab Ihya. Nah Abu Madyan ini adalah rujukan atau sanad yang disambungkan oleh Imam Faqihul Muqaddam
kepada Abu Madian. Jadi tariqah Alawiyah ini yang diusung oleh Al-Faqih Al-Muqaddam itu sanad keilmuannya, sanad tasawufnya bersambung kepada Abu Madian, yang mana dia enggak pernah putus daripada kitab Ihya Ulumuddin. Wa hakadha. Wa ikana lahum tariqun ukhra ala abaihim kama alimta dzalika bima sabaq. Walaupun kita tahu Alawiyin yang lainnya punya tariqah lain, arti punya sanad. Jadi kita ini tariqah Alawiyin, sanad ketasawufannya itu dari dua jalan. Yang pertama tariqah Abu Madian, bersambung dari Faqih Muqaddam ke fulan kepada Abu Madian. Dan tariqah yang kedua tariqah Aba, Faqih Muqaddam ke abahnya Ali, kemudian ke abahnya terus sampai ke Rasulullah. Jadi tariqah tasawufnya dari dua jalan, ke Abu Madian dan juga ke tariqatul Aba. Hakadha. Wa kana al-Imam al-Qutb Abdullah bin Abi Bakar al-Aidarus, ini yang kita bilang Qutbil Mala, katsiru tsana ala Ihya Ulumuddin. Dia sangat puji kitab Ihya Ulumuddin. Luar biasa apa yang terdapat dalam Ihya Ulumuddin. Wa tanwi bihi wal hadd ala mutala'atih, dan dia nganjurin untuk dibaca terus, perhatian. Bahkan Sayyid Syarif Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah bin Syekh Al-Qutb bin Abdullah Al-Idris gataba mu'alaf wal mazkur biha mas syarh al-Ihya, bihamis syarh al-Ihya. Bahkan sampai ada yang nulis kitab karangan syarh al-Ihya. Di antara cucunya ini Al-Habib Abdul Qadir bin Syekh Abdullah, Abdul Qadir bin Syekh bin Abdullah bin Syekh Al-Qutb Abdullah Al-Idris. Baik. Kemudian juga wali ghairi min aslafina nahwi dzalik wala siyama al-imam muhyi tariqah wa rafi' alamiha al-habib Abdullah bin Alwi al-Haddad, Imam al-Haddad gud berdakwah. Itu juga sangat sangat menganjurkan untuk membaca kitab Ihya Ulumuddin, sampai dia bilang man tala al-kutub al-Ghazaliyah kafathu anil amal. Barang siapa yang menyibukkan dirinya membaca kitab karangan Imam Ghazali, cukup udah, walaupun amal enggak banyak udah dapat pahala banyak. Cukup membaca kitab-kitab Imam Ghazali itu lebih bagus daripada amal ibadahnya dia. Tentunya ibadah yang sunnah, bukan ibadah yang wajib ya. Kenapa? Sebab ketika dia baca kitab Imam Ghazali, membersihkan hatinya, memberikan cahaya dalam hati seseorang, lebih afdal. Kata Imam Al-Haddad, man tal al-kutub al-Ghazaliyah kafathu anil amal, cukup bagi dia daripada beramal. Wa man istaghala bi mutala'atiha wa qira'atiha tamma amruhu wa ghafruh. Katanya barang siapa yang menyibukkan dengan mutalaah, mempelajari, membaca kitab-kitabnya Imam Ghazali, itu dia memiliki kesempurnaan dalam urusannya, segala urusannya sempurna udah. Hakada. Subhanallah. Bahkan di Hadramaut sana ada sebagian tempat dijadiin rutinitas rohah mereka baca Ihya rohahnya. Baca tiap sore. Seperti di Gosam, tempat kita pertama datang ke Hadramaut, tinggal di Gosam, itu di Gosam kullu masa ba'dal asar itu warga situ baca kitab Ihya Ulumuddin. Dikhatamkan selama 6 bulan. 6 bulan khatam. Ntar 6 bulan berikutnya baca Bukhari. Selesai Bukhari 6 bulan balik lagi Ihya. Kelar 6 bulan Ihya, baca lagi Sahih Bukhari 6 bulan lagi. Terus begitu rutin. Tiap sore bacanya kalau enggak Ihya, Bukhari. Subhanallah. Ada tu salaf. Ada dikata Imam Al-Haddad, kafathu anil amal. Walaupun enggak melakukan banyak amalan, tapi cukup nih. Bisa memberikan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa man tala Ihya Ulumuddin razaqal khauf min Allah taala. Barang siapa yang melazimkan mutalaah kitab Ihya Ulumuddin, maka akan diberikan rezeki, anugerah apa? Rasa takut kepada Allah. Makin takut pada Allah. Orang yang takut pada Allah bukan jauh dari Allah, makin dekat sama Allah. Makanya kalau takutnya kepada Allah beda dengan takut kepada makhluk. Kalau takut kepada makhluk kita berusaha menjauh darinya.
Takut dari binatang buas, kita lari dari binatang buas. Takut dari singa, kita lari dari singa. Tapi kalau takut kepada Allah, mendekat pada Allah. Semakin takut, makin dekat dengan Allah. Nah, orang yang melazimkan baca Ihya akan ditambahkan rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya makin dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man razaqal khauf lam yu'rid lahum ma yu'rid lisalikin fi sulukihim. Ya. Barang siapa yang ditanamkan atau diberikan anugerah rasa takut kepada Allah, maka tidak ada sesuatu yang menghalangi dari apa yang dirasakan oleh orang yang berjalan menuju ridha Allah. Pasti banyak hambatan, banyak halangan. Tapi yang takut pada Allah bebas dari halangan, bebas hambatan. Jalan tol, ya, nggak pakai macet. Jadi orang kalau di jalan menuju ridha Allah dibarengi dengan rasa takut, ya, itu ibarat jalan tol deh, bablas, sementara nyampe. Tapi kalau dia jalan usaha cuma rasa takutnya kurang pada Allah, maka itu hambatan banyak, terhambat dia untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man istaghla bil ihya qira'atan wa mutala'atan faqad tahaqqaqa bil ilm. Dan barang siapa yang melazimkan baca kitab Ihya, dipelajari benar-benar, maka ini qad tahaqqaq bil ilm, telah menguasai ilmu. Ya, menguasai ilmu. Li'anna qira'atahu takfi minal muallim wasyekh. Sebab baca Ihya itu aman, walaupun enggak ada guru cukup udah. Ya, hakadha. Wala anfa' li ahli hadzal zaman min qira'atil Ihya. Bahkan kata Imam Habib Ahmad, ya, tidak ada yang bisa paling bermanfaat, ya, yang paling bermanfaat untuk orang zaman sekarang ini melebih daripada kitab Ihya. Fahuwa hayatun wa sa'adatun fid dunya wal akhirah. Sebab Ihya kalau kita baca itu akan memberikan kehidupan dan kebahagiaan buat kita di dunia juga akhirat. Qultu wal murad bi qouli kafatu 'anil amal wa huwa ma asharat ilaihi qabla dzalik wallahu a'lam. Baik. Nah, jadi dijelaskan bahkan Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah beliau menyatakan kadal ihya ayyakuna qur'anan. Ihya hampir mirip dengan Al-Qur'an. Mirip dengan Al-Qur'an. Bukan berarti yang baca dapat pahala satu huruf sebagaimana Al-Qur'an, enggak. Maksudnya sebab metode Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu subhanallah, itu memiliki pengaruh besar bagi pembacanya. Sebagaimana kita kalau baca Quran memberikan pengaruh bagi kita, baca Ihya pun juga sama. Ya, baca Ihya pun juga sama. Wa qala radhiyallahu anhu al-Ihya mu'jizatun wa qad tataba'u ahadithahu fawajadu ba'daha fi sahah wa ba'daha lam yujad fiha. Wa qala radhiyallahu anhu man istasarani fi qira'atil ilm usyira alaihi bi qira'atil kutub al-Ghazaliyah fa hiya hidayah liman qara'aha yazku amaluhu wa la ya'rid lahu riya bal yakuna minal mukhlisin. Bahkan dinyatakan ini Ihya yu'tabar mu'jizat. Mu'jizat. Kenapa mu'jizat? Itu banyak orang-orang yang tataba'u, ya, mencari, mempelajari, meneliti daripada hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka mereka mendapatkan sebagian hadisnya sahih, sebagian memang tidak didapatkan dari mereka. Jadi ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang memang mereka ini kurang memiliki adab dalam segi keilmuan, sehingga mereka menganggap kalau mereka enggak dapatkan ini hadis, bilang ini hadis mungkar, hadis gharib, ya hadis dhaif, langsung main dhaif begitu aja. Hadza bila ilm, ya, bila adab. Tapi yang punya adab dari para ulama hadis, mereka kalau baca hadis enggak dapetin dari mana, dia bilang ini hadis saya enggak mendapatkannya. Artinya ya atarif bin nafsu. Ya, dia sadar bahwa dia enggak baca kitab, tidak menguasai semua hadis. Sebab ini kadang-kadang juga pelajaran bagi kita hadirin. Kita kadang kalau beda sedikit sama orang terus langsung menjustis
orang ini adalah orang yang salah, menyimpang dan lain-lainnya. Padahal kalau dia baca kitab-kitab yang lainnya baru sadar dia. Makanya sering kita dengar Habib Jindan cerita tentang Buya Hamka ya. Buya Hamka itu min ulama besar, Masya Allah. Jadi dia ini menyatakan seperti peringatan Maulid nggak boleh, peringatan harus haul tidak boleh, sampai akhirnya di akhir hayatnya berubah, hadir Maulid, bikin haul, sampai orang-orang bingung, ya Buya, kok sekarang berubah? Dia bilang dulu Buya belum baca banyak kitab, baru baca satu kitab. Jadi Buya bilang Maulid nggak boleh, haul tidak boleh. Tapi sekarang Buya udah baca banyak kitab katanya. Jadi Buya bikin haul sekarang. Jadi intinya apa? Ketika orang makin cerdas, maka dia makin tahu cara menghukumkan suatu perkara. Makanya di sini hadirin banyak kitab, banyak hadis yang di dalam kitab Ihya Ulumuddin, bukan satu, bukan dua, lumayan banyak. Itu tidak diketahui. Cuman bukan berarti kalau nggak diketahui berarti langsung kita bilang ini dhaif. Bukan berarti kalau kita nggak tahu berarti ini hadis palsu. Lah. Sekarang nih orang-orang yang bilang nih hadis palsu, hadis dhaif, kita tanya ente udah baca banyak berapa kitab hadis? Kitab hadis emang di dunia cuma Sahih Bukhari doang, cuma Sahih Muslim doang, cuma Kutubus Sittah doang. Lah, uluf, ribuan kitab hadis udah baca semua belum? Pasti jawabannya belum. Nah, khalas, kalau belum baca semua jangan langsung bilang ini hadis palsu. Dari mana hadis palsu? Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu arda, kalau kita lihat kitab karangan beliau, kita bakal bilang ini ayat min ayatillah. Ini tanda kebesaran Allah yang diberikan oleh Allah pada Imam Ghazali. Artinya ini enggak sembarangan ayoul ahbab. Dan Imam Ghazali itu gelarnya Hujjatul Islam. Tahu artinya hujjah? Yang hafal ratusan ribu dalil, ratusan ribu hadis dikuasai nama dia. Hakadha. Makanya di sini orang yang bilang nih hadis nggak ada, hadis palsu, ini menunjukkan karena dia tidak mengerti. Tapi kalau dia paham, dia baca banyak kitab, dia bakal dapatkan semua yang terdapat dalam kitab Ghazali pasti ada sandarannya, ada sanad yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian beliau mengatakan, kata Habib Ahmad bin Hasan, kalau seandainya ada orang minta isyarat padaku mau baca kitab, kira-kira kitab apa ya? Maka saya bakal sarankan kepada dia untuk baca kitab Ihya Ulumuddin. Saya bakal arahkan, itu mau baca kitab, kalau na'am khalas baca Ihya Ulumuddin. Kenapa baca kitab Ihya Ulumuddin? Dinyatakan li'annaha, dikarenakan kata Imam Habib Ahmad, fahiya hidayatun liman qara'aha, sebab dia merupakan hidayah, petunjuk bagi siapa ya? Bagi yang baca. Imam kitab Ihya Ulumuddin ini hidayah liman qara'aha. Baik. Kemudian juga dinyatakan waman yazku amaluh, dan amalnya bakal bertambah, wala ya'rid lahu riya, dan orang yang baca Ihya Ulumuddin enggak bakal punya sifat riya. Enggak bakal timbul sifat riya. Yang ada bakal jadi orang ikhlas. Jadi baca Ihya bukan riya, yang ada jadi ikhlas. Enggak ada orang baca Ihya terus jadi orang yang murai, yang riya lah. Jadi orang yang ikhlas. Wa qala radhiyallahu anhu alaihi jami'ul ulum ma yahtad man qara'ahu ila an yata'allam ala ghairihi. Dia bilang ini kitab Ihya Ulumuddin adalah itu rangkuman keilmuan semua keilmuan. Jadi kalau orang dia pelajari kitab Ihya cukup, walaupun dia enggak baca kitab lain udah cukup dah. Baca Ihya Ulumuddin. Lianna Syekh Al-Ghazali lam yusannifu illa wa qad atal kamal fi jami'il ulum. Sebab Imam Ghazali waktu ngarang kitab Ihya Ulumuddin, itu enggak dikarang tuh kitab, melainkan udah sempurna keilmuan yang ada pada dia. Imam Ghazali ngarang kitab banyak, banyak yang dikarang oleh Imam Ghazali. Tapi subhanallah, ini Ihya adalah kitab karangan terakhir Imam Ghazali. Ketika udah sempurna ilmunya, baru dikarang Ihya Ulumuddin. Subhanallah.
Taib. Wa man qara bidayatul hidayah razaqal hidayah. Barang siapa yang baca kitab Bidayatul Hidayah, Allah bakal berikan kepada dia petunjuk hidayah. Wa man qara al-ihya kharaja an dairati saga. Yang baca kitab Ihya, maka dia terbebaskan daripada kelompok orang-orang yang celaka dan binasa di hadapan Allah. Dia bakal selamat. Wa man ahabbal Ghazali ahabbahullah. Barang siapa yang suka kepada Imam Ghazali, dia bakal disukai oleh Allah. Wa hubbul Ghazali hubbu kutubahu wasila ila Allah. Dan orang yang cinta kepada Imam Ghazali dan cinta kepada kitab-kitab karangan Imam Ghazali, ini adalah wasilah, perantara dia untuk menuju ridha Allah. Ya, perantara dia untuk menuju ridha Allah. Hakaza.